Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya untuk pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang pemodelan data raster dan vektor. Ketika kemarin kita udah membahas konsep, udah membahas pendekatan pemodelan dari yang induktif dan deduktif dan induktif. Lalu sekarang kita membahas pemodelan data raster dan data vektor. Oke, next teman-teman pastinya udah mengambil mata kuliah SIK udah ngambil, lalu PJ dasar udah ngambil, PCD, PJT analisis data spasial udah ngambil. Pastinya sudah tidak kesulitan lagi membedakan mana data vektor, mana data raster. Masih ada yang bingung nggak? Ya, jadi di sini setidaknya kalian udah mengambil mata kuliah yang itu di situ sudah membahas perbedaan data raster, data vektor tuh di SIK juga udah. SIK awal itu semester 2 udah dibahas nih. Data raster tuh seperti apa, data vektor seperti apa. Nah, di sini kita akan membahasnya tuh pemodelan data raster tuh seperti apa sih, data vektor tuh seperti apa. Nah, sebagai awalan ya model data spasial. Nah, model data spasial ini sebenarnya model data spasial itu adalah representasi dari fenomena dunia nyata. Kemarin masuknya ke apa nih? Masuknya ke konseptual model. Nah, misalnya di sini contoh ya, jalan direpresentasikan sebagai garis. Lalu sungai juga dapat direpresentasikan sebagai garis, bisa, poligon juga bisa. Tergantung pada apa? Tergantung pada nanti tujuan dan skala pemetaannya. Kota bisa sebagai titik, bisa juga sebagai poligon. Nah, itu nanti tergantung pada tujuan. Tujuan pemodelannya itu untuk apa? Model data spasialnya tadi. Tujuan dari representasi data itu untuk tujuan apa? Nah, di sini ada dua model data spasial. Bentuknya ada yang dalam bentuk data vektor dan data raster. Nah, di sini data vektor itu menggunakan objek diskrit ya, seperti titik, garis, atau poligon untuk merepresentasikan sebuah fenomena yang geometri di dunia nyata. Misalnya, tadi ya sungai, lalu jalan, kota, danau, lahan pertanian atau penggunaan lahan itu direpresentasikan dalam bentuk data vektor. Nah, tadi misalkan sungai, jalan itu direpresentasikan dengan garis. Atau terus nanti bangunan itu misalnya dia dengan titik. Terus jalan misalnya dengan garis. Lalu di sini penggunaan lahan tuh area. Nah, ini dia datanya diskrit ya, atau diskrit itu artinya itu terpisah gitu ya. Sedangkan data raster menggambarkan fenomena yang kontinu atau terus-menerus yang dapat berubah secara kontinu di seluruh cakupan area. Data raster menggunakan grid cell ya. Bedanya kalau vektor kan dia bentuknya gini. Misalnya garis ya udah begini. Nah, kalau vektor itu dia bentuknya kotak-kotak gitu ya. Walaupun mungkin fenomenanya sama, fenomenanya sungai gitu atau jalan, tapi kalau data raster dia digambarkannya dalam bentuk grid cell ya. Jadi semua fenomena itu tergambarkan di situ. Misalnya di sini ada nanti di di slide selanjutnya ada gambaran. Nah, bentuknya grid tadi. Bentuknya grid cell untuk merepresentasikan fenomena tertentu. Misalnya elevasi di situ teman-teman pastinya udah tahu data, contohnya data dam ya. Itu kan dia bentuknya data raster.
Atau misalkan data suhu ya LST, Land Surface Temperature. Itu bentuknya raster. Ini bisa misalnya LST dari MODIS gitu, citra MODIS, bentuknya raster. Nah, ini perbedaannya teman-teman, model data spasial yang vektor sama raster. Nah, kalau vektor ini kayak seperti berdiri sendiri nih. Kan poin, ya udah poin segini. Nah, kalau raster itu setiap datanya itu dalam bentuk grid, dalam bentuk persegi seperti ini. Jadi di sini misalnya poin ya, misalkan dia poinnya ini cuma ada satu ya, satu grid seperti ini. Area atau di sini garis, dia bentuknya menjadi, nah ini kan sebenarnya kalau misalnya vektor dia kan jadi begini. Di raster dia bentuknya kayak gini. Bedanya ini nih, ini misalnya nih di sini nggak ada, ini adalah area yang dia tidak dipetakan gitu ya, tidak terpeta, tidak tidak diperhitungkan gitu ya, tidak dipertimbangkan dalam analisis vektor. Dia tetap ada di sini, tapi dia nggak ada nilainya, nggak dikasih nilai, tidak bernilai gitu ya. Tapi kalau raster ini di setiap titik ini, grid ini tuh ada nilainya masing-masing. Pasti ada nilainya. Masing-masing ada nilainya di sini. Seperti itu. Nah, ini contohnya, misalkan ini adalah dunia nyata, real world. Ketika digambarkan dalam bentuk vektor, maka dia akan jadi seperti ini. Ada batas-batasnya gini. Batas-batas yang jelas dalam bentuk geometri tertentu. Area ini seperti ini. Nah, ini kan penggunaan lahan ya. Penggunaan lahan di vektor nih ada, ini adalah padang rumput. Ini adalah rawa. Ini adalah danau, ini hutan. Nah, di raster dia gambarnya seperti ini. Nah, apakah bisa data raster jadi vektor atau data vektor jadi raster? Bisa saja. Teman-teman kan juga udah belajar PCD, PJT ya. Pastinya udah tahu caranya vectorize atau rasterize, export to vector, raster to vector, vector to raster. Itu ada semua tools-toolsnya ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya ini misalnya ini di capture ya, real world ini di capture menggunakan citra penginderaan jauh. Misalnya di sini dia Landsat gitu, atau misalnya QuickBird, dia akan menjadi data raster yang di situ datanya ini ada dalam bentuk pixel kan, karena dia image. Nah, setelah itu diolah, digitasi nih. Digitasi tadi, misalnya Mars ini ya, grassland, didigitasi jadi vektor. Misalnya jadi peta penggunaan lahan. Jadi deh vektor. Itu ya perbedaannya seperti itu. Teman-teman pastinya udah tahu ya, harusnya udah tahu perbedaannya data raster sama vektor seperti apa. Nah, di sini model data vektor dan raster bisa saja mewakili fenomena yang sama. Nah, misalnya, contohnya merepresentasikan ketinggian tempat atau elevasi. Bisa saja ini direpresentasikan nih, misalnya nih direpresentasikan dalam bentuk raster ya. Tadinya nih ada titik-titik ketinggian, lalu diinterpolasi IDW gitu ya. Kan jadi raster. Data-data titik-titikmu tadi jadi
data ketinggian raster. Bisa juga ini yang tadinya ini kan titik-titik ketinggian ini. Terus kalian bentuk, kalian interpolasi, tapi hasilnya menjadi peta kontur. Peta kontur ya. Nah, ini yang satunya ini raster. Yang satunya ini vektor. Di sini yang merepresentasikan titik ketinggianmu itu tadi berupa garis. Garis yang menghubungkan titik ketinggian yang sama. Nah, di sini tadi direpresentasikan dalam grid titik ketinggian. Awalnya dari data yang sama, fenomena yang sama dari titik-titik ketinggian. Data dapat dikonversi dari data raster menjadi vektor ataupun sebaliknya. Ya, tadi sudah sempat dibahas ya. Jadi, data yang tadinya berbentuk vektor ini misalnya ini titik ketinggian. Dia kan tadinya berbentuknya adalah bentuk vektor. Lalu interpolasi jadi bentuk raster. Kalau ini vektor jadi vektor. Apakah ini bisa yang tadinya yang IDW ini bisa jadi raster? Bisa jadi vektor? Ya, bisa jadi vektor. Tinggal di-convert aja, ini convert to polygon. Nanti dia akan bagi menjadi poligon-poligon sendiri. Atau misalnya yaitu tadi contohnya kalian punya citra misalnya Landsat. Terus kalian klasifikasikan menjadi land cover ya. Jadi land cover itu bisa saja tetap jadi raster. Tapi kalau kalian mau mengkonversi jadi vektor ya juga bisa. Konversi jadi vektor. Nanti di ArcGIS itu kan juga ada pilihan raster to vektor atau vektor to raster, itu ada pilihannya. Nah, kapan kita menggunakan data vektor, kapan kita menggunakan data raster? Nah, itu tergantung pada tujuan dari penelitian kalian. Misalnya penelitian tujuan dari pemodelan, tujuan sesuai dengan tujuannya lah. Ini misalnya mau dibikin peta penggunaan lahan, mau dibikin peta penggunaan lahan yang ini apa namanya? Peta penggunaan lahan untuk misalnya nanti untuk bikin RDTR atau RTE2 ya. Buatlah di dalam bentuk vektor. Atau kalau misalnya kalian butuh untuk modeling land cover ya. Modeling land cover itu ya tetap jadi raster karena untuk modelingnya pakai raster. Nah, di sini data vektor tadi terbagi menjadi titik, garis, dan poligon. Nah, di sini menggunakan ada kalau di data vektor itu kan teman-teman misalnya titik itu di dalamnya ada atributnya. Oh, ini titik apa sih atribut? Lalu garis. Terus juga nanti ada atributnya. Kayak atribut table ya di masing-masing data vektor. Masing-masing data vektor ada atribut tablenya. Nah, sedangkan kalau raster itu nanti dia nilainya, kalau bedanya nih kalau vektor itu satu fitur, misalnya fitur titik ya. Titik di situ dia bisa atributnya bisa banyak. Misalnya titik ini adalah SMA 1 misalnya Wonosari nih. Sari. Nah, jumlah muridnya 3.000 berapa nih? 2.000 itu misalnya. Terus jumlah guru 120.
Terus di sini apalagi? Luas sekolah 2 hektar misalnya gitu. Satu fitur ini, satu fitur titik nih, atributnya bisa banyak. Nah, sedangkan kalau raster itu ya satu satu bentuk data raster ini dia hanya menggambarkan satu data. Misalnya raster, data raster citra modis gitu ya. Modis, misalnya dia ini ada NDVI-nya modis. Ya udah nih cuma nerangin NDVI aja. Atau Landsat. Misalnya Landsat gitu ya, citra Landsat. Nah, Landsat ini dia terdiri dari berbagai macam band misalnya. Landsat band 1 sampai band 7 itu derajat. Nah, tapi dalam ini juga pun terpisah ya, datanya itu terpisah. Band 1 sendiri, band 2 sendiri. Nah, itu perbedaannya vektor sama raster. Nah, ini tadi udah terbahas. Nah, di sini menggambarkan dunia nyata menjadi pola grid yang seragam. Grid berbentuk persegi dan koordinat XY. Setiap grid cell mewakili satu nilai atribut dari fenomena geografis tadi. Misalnya kalian mendownload ya citra gitu, nanti ada SR, berarti dia yang di situ nilainya apa? Spectral reflectance. Terus ada yang TOA, top of atmosphere, top of atmosphere. Nah, data raster ini merepresentasikan fenomena yang kontinu atau yang berkelanjutan. Misalnya nih, data di sini ada data satelit RMM. RMM dia itu mengcapture ini adalah satelit cuaca ya, satelit iklim. Di sini dia mengcapture informasi-informasi seperti kelembapan, curah hujan. Nah, di sini itu tuh di situ mengcapture data yang kontinu. Curah hujan misalnya 0 ya, dia adalah nilai absolut 0 ya, tidak ada curah hujan. Seperti itu. Dan itu tercapture terus. Dalam satu data raster ya tadi hanya merepresentasikan satu nilai atribut saja. Tidak bisa lebih dari satu. Ini contohnya visualisasi vektor kayak gini, raster kotak ini teman-teman udah paham semua lah ya. Nah, lalu di sini perbedaannya vektor dan raster itu apa? Nah, menggambarkan geometri objek individu yang baik. Vektor tadi, vektor dia lebih ke menggambarkan objek secara individu. Kalau raster menggambarkan objek yang bersifat kontinu atau terus-menerus. Seperti elevasi, misalnya elevasi kan dia kan ada terus-menerus ya. Suhu, hujan, terus penggunaan lahan dia ada terus-menerus. Lalu di sini dapat memiliki atribut lebih dari satu. Nah, topologi eksplisit ya, jelas ya. Menggambarkan jaringan itu maksudnya tadi di dalam satu data vektor itu di situ nanti akan ada banyak bawahnya atributnya, atau di situ nanti ada dalam bentuk geodatabase. Itu kan geodatabase dia menggambarkan jaringan. Sedangkan kalau raster ya strukturnya sederhana, cuma ada satu data itu ada metadata, udah cukup kayak gitu. Nah, sangat sesuai, ini bisa menggunakan raster kalkulator. Nah, map algebra ya tinggal misalkan fitur apa atau atribut apa yang akan dikalkulasi, tinggal mengalihkan ya, terserah tinggal operasinya seperti apa mengalihkan, apa penjumlahan, pengurangan. Nah,
Sangat sesuai dalam analisis citra penginderaan jauh. Ya, betul sekali. Karena memang analisis raster itu identik dengan analisis citra penginderaan jauh. Nah, di sini memiliki struktur data yang kompleks. Tadi, karena itu tadi dia misalnya dalam sebuah geodatabase, di situ ada data vektor titik garis area, nanti di situ ada strukturnya lagi. Misalkan apa namanya, atributnya apa saja. Nah, itu. Lalu dia kalau raster dianya dalam sebuah sel topologinya, ini tadi memiliki atribut, hanya memiliki satu atribut dalam satu layer. Ini di sini keuntungan ya, ini kelebihannya, ini kekurangannya. Nah, ini tampilan kartografis yang terkesan kotak atau kurang apa ya, istilahnya kaku gitu ya. Lalu kurangnya representasi variasi natural dari data ya, karena tadinya kan misalnya dari raster ya, dari misalnya ini pengguna lahan, terus di vektorisasi terus jadi bentuknya lebih apa ya, wagu atau gimana ya, atau misalkan contohnya ketinggian kan kalau misalnya dari raster itu dia benar-benar ini real ya, datanya misalnya real, di sini tinggal classify untuk apa namanya, simbologinya aja. Nah, sedangkan kalau di vektor itu diklasifikasinya itu lebih ke langsung ke area. Misalkan contohnya data ketinggian ya. Data ketinggian kalau misalnya dijadikan vektor, misal gini ini 1 sampai 10 meter. Terus di sini ada 10 sampai 20 meter dengan warna misalnya kini abang. Terus yang kedua kini misalnya orange gitu ya. Kini misalkan kuning. Nah, kalau di vektor itu biasanya kan dia langsung gradasi tuh. Nah, terus simbologinya kan dia stretch juga kan, untuk dari apa namanya, gradasi warnanya stretch gitu. Tuh, membutuhkan penggabungan batas objek antar layer ya, misalnya layer berbeda, batas yang berbeda butuh penggabungan gitu. Oke. Kelebihan dan kekurangannya vektor dan raster. Nah, analisis vektor contohnya apa? Misalnya query atribut ya, query atribut udah pernah dilakukan di SIG 1. Reklasifikasi, reklasifikasi apa nih? Misalnya reklasifikasi slope itu udah pernah dilakukan juga. Relating table, spatial join, atau summary statistik itu bisa juga dilakukan. Ya gampang lah ya. Ini di atribut table itu. Lalu overlay, buffer, terus dissolve, network analysis ini bisa dilakukan di analisis vektor dan beberapa dan lain-lainnya. Bisa teman-teman bisa ngecek sendiri aja di apa namanya, di ArcGIS gitu. Analisis raster reclass juga bisa nih. Kalkulasi raster ya sama sebenarnya, tadi di vektor juga ada kalkulasi. Interpolasi spasial juga bisa dilakukan, misalnya tadi IDW, kriging bisa dilakukan. Surface density ini kalau surface analysis ya ini sama. Terus jarak bisa, ini di sini juga overlay itu tadi map algebra ya, masuk ke dalam kalkulasi raster itu juga bisa masuk ke dalam overlay juga, tapi dia lebih ke lewat pada perhitungan di sini. Jadi analisis raster dan vektor itu sebenarnya pada dasarnya itu sama ya, sama analisisnya itu sama, cuman beda datanya saja, beda bentuk datanya. Nah,
kapan kita menggunakan vektor, kapan kita menggunakan raster, nah itu ditentukan dari tujuan. Tujuan penelitiannya apa? Tujuan penelitiannya apa nih? Misalnya kalian mau membuat peta bentuk lahan, atau kalian mau membuat peta potensi air tanah, ya, misalnya contohnya gitu. Nah, maka menggunakan prefer menggunakan apa? Apakah menggunakan vektor atau raster? Maka kalau misalnya tadi bentuk lahan, maka gunakanlah vektor. Kenapa? Karena data-data yang terkait dengan bentuk lahan itu bentuknya vektor. Contoh, peta geologi. Apakah bentuknya raster? Bentuknya vektor. Lalu di sini ada dam atau slope ya, nanti untuk peta lereng. Itu bentuknya ini raster, tapi ketika nanti peta bentuk lahan, jadinya kan jadi vektor. Diubah jadi vektor. Lalu di sini apa lagi? Sungai, aliran. Aliran bentuknya apa nih? Vektor lagi. Lalu misalnya kalian mau klasifikasi land cover. Land cover dari citra. Maka analisismu apa? Analisismu berarti raster. Gitu, tergantung pada ininya, tergantung pada tujuan masing-masing, tujuannya masing-masing. Misalnya mau mengidentifikasi aerosol nih, misalnya aerosol di atmosfer. Maka pakai datanya apa? Raster, karena ini berasal dari citra PJ. Tapi kalau yang berkaitan dengan PJ itu analisisnya raster. Sedangkan kalau yang membutuhkan survei lapangan, terus yang datanya seperti geologi, lalu kontur, ya pakailah data vektor. Maka analisisnya analisis vektor. Oke, sekarang saya anggap kalian udah paham ya, ini data vektor tuh yang kayak apa, data raster tuh kayak apa. Sekarang untuk pertemuan kali ini silahkan tugasnya adalah mencari masing-masing satu artikel ilmiah yang menggunakan data raster dan satu analisis data raster, yang satu analisis data vektor. Jadi dua paper, dua artikel ilmiah, dua artikel, satu vektor, satu raster. Vector based analysis, yang satunya raster based analysis. Saya ini enggak kelompok ya, ini individu aja. Vector based, raster based, masing-masing satu artikel, jadi dua artikel. Setelah itu bikin intisari metode dalam artikel itu gimana sih metodenya, coba dijelasin. Lalu dibuat dalam bentuk ringkasan PPT. Lalu minggu depan kalian presentasikan ini nih, artikel. Saya akan pilih, ya nggak semuanya presentasi, tapi saya akan pilih. Tapi semuanya wajib membuat PPT, karena PPT-nya akan dikumpulkan. Gitu. PPT-nya tuh dikumpulin, lalu kalian di pertemuan ke depan ada yang saya tunjuk untuk presentasi. Oke, terima kasih. Sampai di sini pertemuan ini untuk pertemuan ketiga kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.